guyub rukun rintangan apa mawon saged dilewati. Alhamdulillah niku mangke ceritane dugi lare-lare niku dados yang sukses. Niki kan jenis setunggal kadosé dereng dugi sukses. Palingan dereng niku sing barepe Joko kali si Risa nggih, Joko kali Risa. Wong alhamdulillah niki enten salah satu mungkin beberapa pandemen novel nggih. Terus tulisannya kula niki teksi sapa kirangan Pak Matahari anu butuh masukan, butuh kritik saran sing semangat kula. Terus makanya kula siap kritik apa mawon iki salah satunya jangan salah. Anu lan karo malah lan ternyata bahasa Banyumas itu banyak sekali. Akeh banget sih beda. Jatilawan karo Buaran, Cilongok, Cindogo kok sejen-sejen. Pengen bisa gue. Nah, gue ora jek bos, no bajan. Ternyata akeh banget sing anu beda tapi artinya siji. Jadi nang Facebook wong anu tak share nang Facebook. Kuwi sing pada nang perantauan, sing pada anu agak sekarang Banyumas kuwi kerasa terhibur. Kayak nostalgia jere, jadi alhamdulillah sih jere dunia literasi benar-benar sangat memprihatinkan untuk Indonesia. Alhamdulillah nang Banyumas gue, anu sih pada gelem macam buka punya Facebook kan tulisan blower jere, kalau bobotomu tulisannya blower gobot iki medhop, ana sing piye tapi alhamdulillah ana sing kecantol pada maca novel penginyongan. Jadi alhamdulillah inyongnya bunga karena singarannya bahasa daerah ya jangannya kudu dilestarikan. Orang bahasa Indonesia tok, bahasa Indonesia bahasa nasional gitu utama, tapi bahasa daerah ini tetap dilestarikan. Syukur banget sakit bahasa asing, tapi ini kok nih Pak. Nah ini, akeh sing pada kelalen bahasa Banyumasan lah, siki bocah cilik nang desa, wis ngomongnya anak doang, anak gue, bocah cilik wis ngobrol kayak gini kalau bingung cokan. Tetanggangi kalau bahasa Jawa banyak nyongan kok jerek ngomong apaan, aduh gue tak tahu jen bingung dan gitu. Terus kula niki melestarikan bahasa Banyumas kok sampai hilang. Pokoknya aku itu bareng liyane kok ora terima bapak. Wah, soalnya udah kulo negara iya negara iki bahasane nyo bahasa ki sing Banyumas ya Surinam ya. Ada bahasa kudu goreng kae. Nah, itu salah satunya. Jadi tujuan saya menulis novel bahasa penginyongan salah satunya untuk melestarikan bahasa daerah supaya bahasa daerah tidak punah ya, tidak hilang. Takutnya nanti cucu anak cucu kalau suruh ngerti inyong mau apa mah kayak termasuk ini soal tengah tadi kan bahasa ini terus malah bahasa bukan apa cincong terus duyungnya soal tengah tadi bahasanya. Jadi saya sengaja menulis menggunakan bahasa Banyumas, bahasa penginyongan apa. Semoga yang membaca novel saya ini ya bisa diambil hikmahnya lah, ada pesan moral sedikit di situ. Yang sisi positifnya sih yang diambil karena memang ada sedikit yang berbau 17 tahun ke atas, tapi bukan terlalu brutal lah, bukan terlalu banget lah. Tapi istilah saya paham tuh hari Pak, anu nih kok Pak, bukan Pak, jadi buat tambahan, ini buat hiburan, dia jadi buat hiburan. Jadi orang terlalu ceritanya pokok jujur, pengen mendina maca dari anak gue juga, namanya semangat, kata segitu. Ini kalau setan bukan panjang lebar, pun niki lah. Dan waktunya juga niki pun siang. Monggo kula aturaken kali acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sempat kita bisa berkumpul di Jodoh Sangat Mata dalam kondisi sehat. Salawat dan salam kepada senantiasa dikatakan kepada junjungan Nabi kita, manusia tak sempurna di muka bumi ini, manusia tertindak yang telah diciptakan Allah untuk kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa kita nantikan salawatnya di akhir. Pak Matahari dan rekan-rekan sekalian, pangapunten yang pertama, sebetulnya saya senang kayak gini Pak, Mas Edi Jasbinka, kadang dengan teman-teman belakang, dengan teman-teman Sintren. Kalau di sana masih banyak Sintren Pak, di Gumelar itu, Mas Wanto ini yang dulu saya jadi guru Pak, tapi berpisah sekian puluh tahun, ketemu lagi gara-gara Mas Edi. Setelah berpisah puluhan tahun gara-gara Mas Edi kita ketemu lagi ya. Jadi sebetulnya tadi malam beliau Pak Wakil Bupati tadinya mau rawuh ke sini, karena hari ini saya juga tadinya ngerancangnya sudah bagus sekali. Hari Rabu saya di Gumelar, Kamis di Jatilawang, Jumat balik Gumelar lagi, Sabtu ada upacara di Purwokerto. Tak pikir Pak, saya balik pulang ke Purwokerto, saya sudah 2 bulan gak ketemu anak Pak. Mau menyempatkan ketemu anak semuanya, mau lagi liburan, tahu-tahu di tengah jalan saya ditelepon Pak Prabowo. Wakil aku, Bapak, wakil ternopo yang dari Pak Matahari. Oh siap, acara nopo peluncuran buku. Loh Bapak, aku pacara pramuka, aduh pada lakukan paling aneh ya. Jadi pangapunten, nanti sebelum sedikit hal yang kegundahan saya pribadi saya sampaikan, saya bacakan dulu sambutan beliau untuk menguburkan. Karena ini juga masih pakainya WA, belum saya cetak Pak. Lalu saya sampai kantor tadi malam gara-gara muter lagi, sudah mau pulang, muter lagi. Jadi ini saya bacakan saja sambutan beliau pada acara bahwa pohon tembaga hanya ada di Pekunden. Begitu saya di Gumelar, mau nyari berapa ada di sana. Dan bahkan di sana juga sudah, terutama di Samudra Kulon, Samudra, walaupun itu sudah roboh, tidak ada yang berani ngambil. Mau bosok itu nggak apa-apa. Di sana sudah seperti itu. Apakah karena Gumelar terpinggirkan sehingga itu tidak terangkat? Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman di Gumelar. Ayo kita dorong itu. Apakah itu? Kalau mau bercerita Makom Pajajaran di sana ada ya Pak ini. Makom Majapahit ada. Kalau bercerita Pajajaran dan Majapahit itu di literasi itu pada tempur, kenapa di Gumelar makomnya jejeran? Ini ada apa dengan Banyumas? Wabil khusus ada apa dengan Gumelar? Atau sejarah apa ini yang kemudian menjadi seperti ini? Nah kalau tadi yang Ancas, saya ingat Pak, tahun 2005, kalau nggak salah Mas Wanto malah yang ngasih ya Mas ya, sejarah bahasa Banyumasan yang disingkat kemudian menjadi A menjadi O karena wajah-wajah kepingin gadeknya ini menjadi lebih sopan gitu. Sering saya sampaikan itu, mana nggak tahu Pak. Dikiranya saya itu kayak manusia yang sudah lama gitu. Padahal saya pernah hanya baca dari, kalau nggak salah Ancas tahun 2005 itu ada majalah itu Pak. Saya baca dari Mas Wanto waktu itu dikasih. Sampai hari ini saya pikir dan itu ternyata saya lihat di literasi pendidikan asal muasal bahasa Banyumasan itu di sini nggak pernah ada. Cerita itu apa? Nggak tahu Pak Wanto waktu Mas Wanto waktu itu ngarang atau gimana? Kok saya nggak pernah baca literatur itu. Tetapi selalu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa bahasa Banyumasan seperti apa, bahasa para raja dan sebagainya. Nah, ini memang yang sering menjadi kegundahan saya, apalagi mungkin sama lain Mbak. Saya dulu tuh kecilnya malah minum susunya enak sekali. Haji. Karena saya petani bekikuk ya, kalau sekarang nggak tahu petani bekikuk kan gitu kan masih. Saya petani bekikuk, jadi kalau dulu ibu lagi nanak nasi kita ambil airnya dikasih gula, wes kayak susu enak banget ya. Ya ini dulu kan gitu lah. Jadi saya pikir kalau kaki Tupo dan Lani Lirikem ini juga tidak jauh beda dengan kehidupan kita dulu. Tetapi memang tantangan kita di sebetulnya bukan 4.0, sudah 5.0 gitu kan. Ini memang bahasa, istilahnya translator untuk bahasa Banyumasan ini, kalau itu bisa kemudian kita kembangkan atau kita dorong di Google Translate menjadi lebih besar, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat, karena anak
nggak usah jauh-jauh, anak saya saja sudah nggak bisa bahasa Banyumasan. Pangapunten kalau saya sering dengan desa itu bahasanya sok campuran dipakai kalau misalnya. Saya selalu bilang Pak Ramadhani, aku mau ngerti ya, teblok-teblok sih, teblok kalau kasih ya bagian gitu. Tapi saya kaget kemarin Pak Edi, saya di sini ngomong bagian, lupa jadi dibagi-bagi, yang kemarin itu bahasa Gumelar ya. Kalau kan kemarin waktu itu, bagian baik, Pak jadi dibagi, oh ya kayaknya itu Gumelar ya. Karena kalau Gumelar itu bagian kan beli baik ya. Beli baik lah, kalau saya kan bagian baik. Nah ini memang khasanah bahasa kita yang begitu banyak, tetapi memang kadang selalu saya sampaikan yang dalami saru yang ono, orang yang ono, tetapi memang jarang yang menggunakan bahasa seperti sehingga dalam sebuah kegiatan pemerintahan pun kadang saya pakainya bahasa campuran, Pak. Dan saya datang ke sini saya tambah heran lagi. Jujur dari dulu sejak saya di Linmas berpindah ke Gumelar, ada dua orang yang kepingin sekali saya datang. Yang pertama adalah Pak almarhum Pak Mudir, yang kedua adalah Pak Ahmad Tohari. Itu dari dulu itu tak incar dua orang itu. Dari 2018. Lah kemarin saya ke Pak Mudir, ternyata sudah saya itu, waduh asal alamat saya. Ada sebuah pertanyaan dari saya adalah gini Pak Ahmad Tohari, tidak apa ya, ini saya disuruh makilakan gitu ya. Kita punya pendopo yang begitu tua Pak. Saya sudah konfirmasi sama Pak Kadis. Kita punya pendopo yang begitu tua, 1700. Dan saya sudah ke sana masih berdiri kokoh Pak. Saya tahun 2018 nggak tahu kesasar gimana, sampailah ke pendopo itu. Ternyata yang ada di pendopo itu adalah orang tinggal jaya. Makanya dalam benak pikiran saya harus mencari Pak Ahmad Tohari dan saya harus mencari Kiai Mudir. Itu langsung kerekam gitu. Karena itu turunan orang tinggal jaya. Pendoponya sekarang ada di Bumi. Itu masih tertera di situ 1700 sampai 1762. Berdiri kokoh, belum ada apa-apa. Nah, pada saat itu saking khawatir karena banyak ornamen yang saya sampai hari ini masih tanda tanya. Salah satunya ini Pak, tegel yang ada di tengah-tengah pendopo. Itu gambarnya gambar pandu dunia itu. Jangan-jangan pramuka ambilnya dari situ, Boden Kowo ambil dari situ ya kan? Nah ini berarti tadi nanti dicuri lagi kita gitu. Ini alasannya apa kok ada gambar pandu dunia di tengah-tengah pendopo itu? Nah, jangan-jangan Boden Kowo ambil dari kita. Satu, yang kedua itu di sikon, apa sebenarnya sikon? Siku-siku itu ada lambang tatahan. Setiap siku itu ada tatahan, gambarnya adalah Pancasila Garuda, tapi yang masih muka sakit. Jangan-jangan kan akhirnya banyak pertanyaan. Nah makanya kenapa waktu itu saya kepikiran saya harus ketemu Pak Ahmad Tohari karena beliau tokoh budaya. Nah ini kok ada di Cilacap, pendopo itu 1700 itu masih termasuk peralatan kentongan dan sebagainya masih semua Pak Tohari, masih semua. Dan katanya masih saudaranya Ibu Kades, Mbak Yunya bapaknya di sini. Lah saya kadang bertanya-tanya, juru Banyumas punya nilai menjaga warisan luhur itu di mana? Kalau ada barang kita aja yang dijaga. Pertanyaan saya sebagai orang muda kan, ini kita mau seperti apa? Dan terus terang begitu saya masuk jadi lawan, saya nangis Pak Mas. Karena apa? Pendopo yang dari kecil saya lihat seperti itu dan yang Arab Lebu Bekayoman dan Goni Berinding gak karuan sekarang dirubah total. Makanya kemarin jujur saya ngadep Pak Bagio karena di set plannya itu rumah betul mau dibongkar. Saya ngadep ke beliau, saya paksa tidak boleh dibongkar. Alhamdulillah hanya didandani atasnya saja.
Dan lagi-lagi percaya atau tidak percaya saya tidak tahu, itu ya mungkin mestinya Gusti Allah. Ada beberapa yang tidak boleh diturunkan. Ternyata tidak cuma kayunya tok yang turun. Besoknya orangnya ikut turun ke bawah, hancur sininya. Walau alam. Tetapi dan secara bersamaan hari ini diturunkan atapnya, besoknya makomnya bangun jati ambruk Pak. Nah ini dari khasanah budaya dan sebagainya, ini kita punya sesuatu yang seperti apa? Nah ini yang sering membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Di Gumelar itu ada yang namanya anggur yang tidak ada di mana-mana, yang masih liar. Sudah diteliti oleh UNJIT, itu untuk obat, dan itu liar di Tambak Sela. Ada daerah yang namanya Tambak Sela, itu liar. Nah ini sering saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa budaya kita termasuk bahasa kita wis mulai dari kayak barang aneh, kan kayak gitu, barang asing. Tetapi yang saya alami selaku saya orang pemerintahan, naik nyambut kalau ceplos-ceplos karpet, si guyu si tua-tua tok nih. Jadi kadang wis mau naruh kesu ya bagian, wis terserah lah ya. Tapi si guyu si tua tok lah. Sing no masuk kali saru teman, masalahnya kan sih ngomong Arab darani saru ya bagian lahir. Paling di kesunyuk kan berbeda gitu dong, terus rampung gitu kan. Ya karena kadang bahasa itu kalau nggak ya kayak seneng nggak seneng di televisi, kita kan sebagai bahasa guyon nih Pak. Kita kan sebagai bahasa lelucon, ngapak-ngapak dan sebagainya. Jadi dia susi ngapak akhirnya jadi, iya kan? Burung karuan susi kayak ngomong apa? Ya walaupun orang panik kabar, tapi nyatanya uang panik kabar begitu petang kan bulan ya tetap bayar, dan gede masih di bayar masih gak ujarku ini lah, paling kampungnya mau hibur warganya orang mas. Akhirnya waktu kemarin itu saya mau adakan acara hiburan, saya nggak jadi nanggap, orang mampu duitnya jangan balik rumah ya. Jadi ini yang kadang kami sering ya gundah Pak. Gundah dalam arti bagaimana kita punya budaya, ada beberapa peninggalan yang memang ada, tetapi semakin kesini kok semakin menjadi kayak apa ya? Saya kadang bertanya, haruskah kita membuat prestis baru kemudian orang melihat? Tapi apakah budaya akan kita prestiskan? Kayaknya kan naif teman gitu kan. Ini cagar budaya kita prestiskan, wah cara Mas Wato yang betul-betul gagah, betul inovator apa itu tadi terkenal begitu. Tapi kan kayaknya lucu. Wong kita aja sebetulnya dalam bahasa saya pamit, saya itu lebih bodoh dibanding senior-senior saya, dibanding luhur-luhur saya. Buktinya apa? Mereka hanya dengan praktek bisa ratusan tahun, kita dengan semen sebulan praktek. Bukan itu aja. Seseorang apa pada Banyumasnya? Kodrah, artek bagi loro. Bagian sing nomor 1 gue sifatnya umum, ngenani literasi, lan mengkop sing nomor loro khusus ngenani buku karangane Umi Asmarani sing ira-irane kaki kupon lan nini hitam. Akan tiga kayak gue nih bumbu kepengen lebih berketat Banyumas itu tulang karo lan gimana nabu wetan nana anak dari itu agar paten kepengen berketat Banyumasan dia cetakan itu tapi ketika kita dapat tamat lan direct saya kita niku jandane nang dunia literasi esih
urung pati amai ujare kewong sing sedang gawe statistik Indonesia gue menempati urutan ke-60 di dunia ini dalam dunia literasi. Jadi kegiatan membaca dan menulis di Indonesia itu asik nengguri pisan dibanding negara-negara lain. Sing makane angger kepengin negarane masyarakate atau pribadi kepengin maju literasinya kudu gugur. Literasi kuwi kegiatan membaca dan menulis. Iya, kami tin baik. Saben dina ana kegiatan maca ora atas dina baca HP. Angger maca ora apa maning nulis. Nulisnya status. Wajib nih. Jadi angger kepengin kita membangun bangsa dan negara yang maju, salah satu sing wajib dilakoni gue menggiatna literasi. Akhirnya para rabu kita harus ngerti tukang nulis ya, tukang nulis ya. Iya. Iya. Ini nggak nulis zaman lagi sih umur 30, 40 gue bisa mulai bar subuh jagung ngarep musik laren-laren ada sensor madang dulu jagung maning terus ya. Nah sih bareng wis dua mesin kita wis orang anak dengan laptop malah kali kesiloan. Jadi jagung ngarep laptop 20 menit yang matanya wis perih. Nah, rupane alam dia wis kereta nonton wis lah wis apa bisa kayak itu tulis di dong ngarep-arep gentine para generasi muda bukan pada senengan nulis ngarep pamer duwe paribasan ing basa Latin scriptum ergo sum. Saya menulis maka saya ada. Angora nulis orang. Nah, mulai contoh anak pribadi loro di wong Indonesia. Siji Khairil Anwar, sijine Jenderal Besar Soeharto. Khairil Anwar itu meninggal umur 17 tahun. Kesing nombak. Gelandangan madangnya data atau naskah hari pagi pernyataan ini sebab menulis puisi beberapa puisinya sangat terkenal. Nanti bocah SMP sini ngerti mengenal siapa Khairil Anwar. Nah, jajal bocah SMP sini takut ini Jenderal Besar Soeharto siapa, karyanya apa, orang anak ini tinggal tulisan Pak maran bocah supaya diakui eksistensinya pada gawea tulisan ninggalna tulisan gue tinggalannya awak dewek sekaligus mengembangkan literasi masyarakat lan kenang-kenangan ruangan tutup ya kaki kita menulis puisi bagi masa lagi di sini yang wanto cerita. Nah tutup nah baju yang kedua tentang buku khusus saya ingin memberikan gambaran bahwa
mengenai kehidupannya keluarga tukang deres. Kusam siap anaknya tukang deres ya. Aku baik. Kalau saya sih lagi nunggu anaknya tukang deres. Ini kan gelena tujuan ngoblak anu apa gula uwek kae kalau cepluk ya. Jadi inyong tahu ibune ke anu besanan antara dua tukang deres. Ini nyatanya alhamdulillah bisa sekolah anak kayak dia ini. Iya. Aku ya anaknya dari sekolah sudah senajan itu anak tukang deres. Malah begitu sih memang namanya family siapa sih itu Umi ya. Tahun 80. Gue sih tahun 80. Sebelum tahun 60 kaya. Wah. Lancingan. Tahun 80 kan Indonesia wis dobrak kapitalis modal asing wis masuk, isi impor beras wis gawe utang gede banget. Zaman tahun 60 madang monyet bayari nemu ya. Orang nemu mangan bedogol gedang. Kayaknya itu benar-benar terjadi. Nganti nang desa kene tanggalnya akeh sing udimen. Ngerti udimen apa ora ya? Ngerti bahasa Belanda. Busung lapar, apa kurang gizi. Ya gue jadi penderitaan sing anu apa namanya? Ekstrem cara istilahnya. Ini ternyata pengalaman yang lagi dari bocah ini tak baleni ulang jadi novel Ronde Kebupal sing itu jane pengalaman yang lagi masa ini wong itu nggak nulis terlalu jujur deh kan mbok pembacanya mungkin iya padahal pola waktu gue nang buku itu kan ada tulisi bocah telu ngujuhi budin betul seblokot beles pangane gue pengalaman ini apa jenenge kaya mandang sarung nggih sing bedune budin itu sing temen kontrol ini gue anu agar kayak anu tes panen kedel panen kacang brul kecokan sing seri betul jagung ya caranya kecil supaya debedul orang kedot aja deh uyui gizi ya anu apa jenenge keprimitifan yang menurut saya indah kalau dari makan jagung karo mau pesing mangan dan kerawatnya yang pesing kuwi ben novel ora itu kurang betul menjadi kenangan yang indah. Nah, dia Mbak Umi dia goli menggunakan dialek Banyumasan buket ora itu apa jenenge urip banget turane malahan netok kena kosakata sing wis lagi minggir nengkene paling tremul pada metu mati. Jadi agar dewasa kuwi buket bisa. Jadi kudune senajan kayak mungkin juga pemerintah ora gelem mendukung. Gane buku kae iki dibeli oleh Pemkab dan Dinas Pendidikan dibagi-bagi main SD, apa SMP. Jadi mengko honore mandang lumayan ya Bu. Di lewat nama medsos kepriwe honore anak ora betul. Iya, ini bareng zaman medsos, zaman internet gue
aku bingung boleh pada bayar honor. Si kepriye wong ini wis masa lalu. Naskah disetorna mari Kompas, mengko terbitna injal mari Wesel ke zaman kepriye. Si kita aja wis orang Wesel anane nomor itu. Perjuangan siki dimuat nang aku kepriye bareng Online di asalan sama sampai. Tapi kalau ini bukan tentang online. Keterangan itu apa? Translate. Oh, translate Iya, itu bahasa Indonesia, bahasa nasional. Terus ini kita daerah namun yang kelas itu. Nah, gue sih kayak gue itu sekarang zaman, jadi orang mengikuti. Ya moga-moga apapun perubahannya, hendaknya penulis mendapatkan haknya secara pantas. Maka nanti wis kesel, wong gawe cerita pendek gue akhir banget tuh. Angger bikin laporan kantor itu kamu dari ngumpulnya data kok disusun itu jadi ini cerita pendek kan orang nganggap menjadi agak kreatif betul jadi tandanya lagi yang gawe cerita pendek timbang gawe artikel mencokan kenyataannya artikel Suara Merdeka Bebaza Baru ini cerita pendeknya mau dibayar 400 malah sedikit cerita pendek orang dibayar apapun dan Suara Merdeka malah orang itu lagi barang kayaknya Serta tekan atas teksnya. nang aja kira gak Lumayan. status ya Ya itu bahasa doang angsal kalau ingin untuk nah SEO-nya sih dibayar 100 Dan itu satu-satunya di Jawa Tengah. satu-satunya ini Pak Camat tulen ini pemimpin redaksi dan penanggung jawab acara gaji berapa kok? Kira-kira gaji itu Ada melek napa lah. setara dengan nggak cukup bensin lah. Tapi gini tuh dalam rangka melestarikan bahasa Banyumas, masyarakat diusahakan tetap tertib, malah sekarang sudah tahun ke-13 dan akan diusahakan tetap tertib dengan seperti itu. Lagi pentingnya bahasa daerah. Pertama-tama bahasa daerah ini merupakan puncak kebudayaan daerah. Jadi puncak kebudayaan daerah itu udu lengger, udu ebek, udu apa. Ini bahasa itu sendiri yang menjadi utama. Tanpa kelestarian bahasa Banyumas, kesenian tradisional kayak lengger, kayak ebek, kan parikan bahasa Banyumas. Bahasa Banyumasane orang itu maka antara si seniman karo si seninya itu sendiri tidak ada hubungan. Contohnya kayak dia anggerana lengger parikan Lisus kali kedung jero banyu mili menang soten kasihnya bolar baleran malah wato kurang ngerti rumit banget sing lebih sederhana kodok ngorek lengan turu dewek pegrengengan ngerti para parikan itu bis sang saya hilang padahal itu memberikan kesegaran jiwa bisa mempersamakan hiburan melalui bahasa kodok ngorek lengan anak maning jajal apa maning Nandur jahe. priwe Nandur jahe nenggalengan. nandur jahe nenggalengan kono bae nggondengan iya inyom tau jahil kaya gue lagi SD gurune wadon nganggo gemit kan belum dicisir kayak bulan namanya
Kayak jengginger ya. Kayak jengginger gitu. Yang ngomong ada batik-batik aja paling makanya natur saya dalamnya kono baik bugurnya cimusan bugurnya SD saya. Nah, niki buku niki kepengen inyong kepengen minta pendapat dia yang sudah membaca buku ini dengan selesai. Bu, sini berkomentar. Apa itu semacam buku ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Pak Samad. Saya baru tahu ada Pak Samad baru. Aduh, ngomong apa ya? Saya sudah membaca novel Kaki Tupon karo Mini Tupon. Saya langsung ganti nggih. Karo nggih. Teknik Rikem nggih. Bahasanya sangat mendekatkan, sangat bagus dan mengingatkan kita kepada yang buyut saya dulu kalau saya pusing. Aduh bener ya. Ini kecil kalau luwingan gitu ya kan? Puyeng. Jadi uyun gitu. Terus jadi bungkel baik. Nah kan sekarang sudah jarang gitu. Jadi saya seolah-olah ketemu dengan eyang, ketemu dengan buyut yang masih menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai Mbak Umi gitu. Bagus sekali. Nah sebetulnya buku ini sangat bagus. Misalnya ya tadi Bapak Mendiko dibeli sama dinas lalu dijual kepada sekolah-sekolah. Kan sekolah sekarang sudah ada pos, ada kolom yang untuk mengisi perpustakaan gimana Pak Guru Bu Guru nggih. Nah itu saya kira bagus. Tetapi nun sewu nggih. Menurut saya sebagai nenek di dalam bukunya Mbak Umi itu dari cerita sekian banyak ada 15 cerita yang di situ ada ambilnya meletos ya. Ada yang maling sentong, ada datang apa namanya? Geni indel dan sebagainya. Yang itu kan kalau misalnya anak-anak SMP atau SMA itu mengundang imajinasi yang saya nggih, mungkin ini sih mudah-mudahan sih tidak begitu ya. Kian badang apa maling kamar kan begitu Mbak. Jadi ya Nun Sewu agak terlalu banyak Mbak Umi. Jadi memang sih bisa membuat buku itu jadi menarik, terus segar juga kan. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak sekolah kan mengundang imajinasi untuk hal-hal yang kurang baik. Nun Sewu gitu. Lalu ini nambah lagi Pak Samad, saya sedikit tahu tentang pendopo di Cilacap. Itu dulu kan memang pendopo penatus sampah. Jadi di Tinggarjaya itu ada penatus namanya Mbah Sastro. Sampah belakangnya saya lupa. Iya, saya masih kecil. Terus Mbah Habu itu kan mereka rumahnya menjadi Wasakna Tening Wanto Tirta. Siap-siap Mas Manto. Dan yang lainnya dipersilakan nanti untuk memfragmenkan salah satu cerita yang ada di dalam atau penyajian lainnya sambil Pak Samad monggo. Moga-moga maksud dari pertemuan ini mencapai tujuannya dengan sarana selamat tampung begini. Monggo Pak Samad. Ayo.